Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin jamaah sekalian, bukan dan nanti aja. Kemarin kan kitabnya kalau nggak salah saya bawa pulang, saya suruh beli baru ya, belum ya? Ya nggak apa-apa. Apa nanti dibeliin aja Pak Ketua DKM kitab Kifayatul Adqiya fi Thoriqil Auliya, kitabnya ya, Kifayatul Adqiya. Nggak apa-apa, sekali-kali itu Ustadz itu diuji kayak gitu. Kalau ada Ustadz baru suruh ngisi pengajian di masjid ini, di ujinya kayak gitu, Ustadz saya pengen ngaji nih, kitabnya ini, itu jangan Ustadznya suruh bawa kitab gitu. Enggak apa-apa sekali-kali gitu. Dulu para ulama-ulama salaf dulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu sering dites sama jamaahnya, ulama lain. Nah, kira-kira iso enggak gitu loh. Nah, ciri-ciri ustadz atau orang yang ngisi pengajian, terutama di wilayah-wilayah perkotaan ini, kalau pengen ciri-cirinya itu gampang aja. Kalau dia itu memang berilmu itu, suruh baca kitab gundul bisa enggak? Udah gitu aja. Kalau enggak bisa ya berarti belajaran dari kitab terjemahan. Kalau terjemahan ya enggak usah ngaji, baca dewe di rumah bisa. Ya enggak? Itu. Karena pasti ketika sudah bisa baca kitab gundul, ya, bukan berarti saya mengagungkan orang-orang yang bisa baca kitab gundul. Tapi fakta bahwa ketika seorang ustadz itu bisa membaca kitab gundul itu, ya kan, maka dia pasti punya rantai sanad keilmuan sampai ke Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena muqaddimatul ulum asy-syar'i, pintu pembuka utama ilmu-ilmu syariat, diakui atau tidak, itu adalah bahasa Arab. Ya kan? Dan pintu bahasa Arab itu apa? Dua alat itu, mau membuka kunci, mau membuka pintu bahasa Arab itu dengan dua alat, yaitu nahwu dan sorof. Jadi kalau enggak, ini pasti enggak punya sanad keilmuan sampai berantai ke Rasulullah. Kalau membaca kitab gundul aja enggak bisa. Suruh bawa sini ustadznya coba, yang enggak bisa baca kitab gundul, pasti banyak kelemahan dia. Karena lantai sanadnya itu enggak ada. Dan ulama-ulama dulu itu biasa dites kayak gitu itu. Imam Syafi'i kabarnya sebelum mondok, sebelum nyantri kepada Imam Malik, kabarnya sudah hafal kitab Al-Muwatta. Ya. Dulu itu kitab hadis yang populer ditulis oleh seorang ulama
Itu ada namanya kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang berisi sekitar 6.000 hadis. 6.000 hadis, bukan 6 hadis, bukan 6.000. Nolnya berapa? Nolnya 3. Nah, Imam Syafi'i itu kabarnya ketika beliau dari Yaman menuju ke Madinah mau berguru ke Imam Malik ini sudah hafal. Jadi beliau nggak bawa buku karena nggak bisa beli buku. Bukan berarti nggak bawa buku karena meremehkan gurunya atau apa, bukan, tapi karena memang nggak bisa beli buku. Terus ngapalinya dari mana? Ngapalinya dari ya dengerin, terus pinjam tulisan orang gitu. Nah, Imam Syafi'i sekali baca ya langsung hafal. Tapi sekali lihat betisnya wanita, 1000 hadis hilang. Betis atau paha gitu ya, nggak sengaja itu, nggak sengaja nyincing gitu ya, kelihat langsung 1000 hadis hilang. Nah, kalau jamaah Al-Isra sengaja lihat aja nggak ada yang hilang. Kenapa? Karena nggak ada hafalan sama sekali. Nggak ada yang hilang karena nggak ada hafalan. Nah, makanya gitu, biasa dites kayak gitu. Diremehin santri-santri Imam Malik yang lain, bener nggak sih? Nah, sama Imam Malik langsung dites beneran. Baca semua. Nah, setelah itu malah Imam Syafi'i suruh menggantikan Imam Malik ngajarin santrinya. Setelah itu udah, ya nggak sampai setahun lah udah suruh pergi, suruh pindah, udah selesai ngajinya. Nah, beliau kemudian ke mana itu? Pertama itu ke Baghdad ya. Baghdad. Di Baghdad juga dites banyak orang. Nah, kalau ustadz nggak mau dites, jangan jadi ustadz. Berarti ustadz gadungan kamu. Sekali-kali itu dites, ya kan? Jadi kalau nggak hafal Quran ya nggak hafal Quran beneran, ngaku aja nggak hafal Quran, jangan pura-pura hafal Quran. Gitu juga kalau nggak bisa baca kitab kuning, kitab gundul itu, ya udah ngaku aja nggak bisa. Berarti dulu pesantrennya nggak serius kan, gitu aja. Ya. Maka karena itu adalah pintu utama masuk untuk mengetahui secara detail. Saya banyak sekali bersinggungan dengan ustadz-ustadz ya dari beberapa pesantren yang tidak fokus mengajarkan santrinya kepada kitab kuning, kitab apa gundul itu, banyak sekali kekeliruan dari sisi bahasa. Kadang bahasa Arabnya lancar, tapi memahami ilmu agama dari sisi pemahaman kitab itu jauh. Nah, sekali-kali itu diuji, ada kitab ini gitu kan. Tolong Ustaz, dibacain kitab ini jamaah saya. Gitu. Enggak apa-apa. Tapi jangan maksa ya kan. Kalau nggak bisa ya wis nggak bisa. Orang nggak bisa juga nggak dosa kok. Ya kan? Bapak-bapak ini kan nggak ada yang bisa. Nggak dosa kan? Walaupun ustadznya pura-pura bisa juga nggak ngerti juga. Ya kan, diwocong ngawur kan gitu. Ya kan? Kalau salah emang ngerti, kan nggak ngerti juga. Cuma kan kita pura-pura ngerti aja, sok ngetes ustadz gitu ya. Jadi sekali-kali itu perlu itu supaya bisa membuktikan. Nabi dulu juga sering dites sampai orang-orang Yahudi, orang Nasrani ya kan. Nabi bener nggak ini? Coba tak racun. Kalau diracun mati berarti bukan Nabi. Nggak main-main ngetesnya itu. Tapi saya jangan digituin. Nanti lontongnya tak campurin racun.
Kalau ustadz beneran berarti nggak mati. Wow. Tapi Nabi itu dites kayak gitu. Sama orang-orang kafir Quraisy, Nabi juga dites. Iya nggak? Ditesnya apa? Waktu peletakan apa? Hajar Aswad. Ini Muhammad ini orang bener nggak, orang istiqomah, jujur, alim. Akhirnya diadakan sayembara, siapa yang masuk masjid duluan, maka dia yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Akhirnya ya Rasulullah SAW masuk duluan. Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum diutus jadi Nabi. Umurnya baru sekitar 35 ya. 5 tahun sebelum Rasulullah diutus jadi Nabi, dan sudah mendapatkan julukan dari orang-orang Arab dengan julukan Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Dites juga, nabi-nabi dulu juga dites semua. Jadi ustadz ya jangan alergi kalau mau dites. Wis biasa itu. Kalau pengen jadi penerus para nabi ya dites, jangan tersinggung. Nah kalau bawa buku dari rumah, ya udah dipelajari dulu dong. Sekarang kan banyak apa buku-buku terjemahan dan seterusnya itu. Saya dulu juga gitu. Guru saya ngaji kitab ini, kitab Kifayatul Adqiya ini. Ngaji puasa itu kan kitab Kifayatul Adqiya ini 17 hari kan harus sudah khatam. Mulai ngaji kitab pembukaan, habis itu panggil saya. Saya kan ikut ngaji, panggil. Terusin. Udah kita terusin baca kitab ini. Sampai tanggal 17 mau sudah penutupan, mau khatam, lapor ke kiai. Jadi kiai itu cuma buka sama nutup. Makanya saya pilihkan baca kitab ini karena kitab ini sudah pernah saya ajarkan dulu di pesantren. Walaupun pengajiannya pengajian kilat, 17 hari khatam, tapi saya sudah membaca semua. Itu diantaranya 9 wasiat yang diwasiatkan oleh pengarang kitab Kifayatul Adqiya ini, yang kemarin sudah kita bahas lama. Salah satunya adalah tentang ta'allumul ilmi asy-syar'i, bagaimana mempelajari ilmu syariat. Karena tidak semua orang itu punya kewajiban belajar ilmu syariat. Dan tidak semua orang harus mengerti ilmu syariat. Yang punya kewajiban untuk menuntut ilmu syariat sampai mengerti detail tentang ilmu syariat itu adalah nafaro min kulli firqatin saja. Ta'ifatun min nafaro min kulli firqatin. Sebagian kecil dari satu masyarakat. Sebagian kecil dari satu masyarakat. Sehingga sebagian kecil ini nanti setelah selesai mempelajari ilmu itu, liundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya bisa liundiru, mengingatkan, bukan mengajarkan kembali, mengingatkan. Al-indar itu mengingatkan ketika sudah kembali. Jadi sehingga saya kemarin sampaikan bahwa kalau kita cuma mengerti itu tidak dapat pahala. Tapi ketika kita sudah amalkan baru dapat pahala. Ngerti saja itu dapat pahala kan? Dapat pahala enggak? Enggak. Tapi kalau kita amalkan baru dapat pahala. Kita ngerti bahwa orang itu kalau takbir, rukuk, sujud, itu apa namanya?
sholat kan, ya kan? Ngerti nggak? Ngerti. Dapat pahala nggak? Ngerti aja? Enggak. Tapi kalau kita amalkan baru dapat pahala. Nah, makanya tidak wajib mempelajari ilmu syariat secara utuh itu. Yang wajib itu mengamalkan. Mengamalkan itu tidak harus didahului dengan belajar, tidak. Tapi sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat, jadi cukup shollu kama ra'aitumuni sholli. Cukup melihat. Melihat saja, nah, ikutin. Jadi tidak harus belajar spesifik, tidak harus. Sehingga di dalam pelajaran perjalanan agama itu ada namanya ulama, ada namanya awam, ya kan? Orang ulama itu orang-orang yang berilmu agama, orang-orang awam ini orang yang mengikuti. Banyakan mana ulama sama orang awam? Otomatis banyakan orang awam. Makanya saya sampaikan bahwa ketika Fathu Makkah kurang lebih ada 10.000 sahabat Nabi yang berangkat bersama Nabi, itu tidak ada, ya, tidak sampai ada 100 sama nggak lebih dari 200 lah ya orang yang paham ilmu agama. Bahkan membaca Quran itu belum tentu bisa. Jadi yang 9.800 itu gak bisa baca Quran. Gak bisa baca Quran. Tapi apal, ya kan? Tapi kebanyakan apal. Tapi yang bisa baca itu paling cuma 100, nggak ada lah 100. Yang bisa baca, kemudian memahami secara detail. Itu bedanya dengan jamaah Al-Isra. Al-Isra ini bisa baca Quran, tapi nggak ada yang hafal. Tapi sahabat-sahabat Nabi itu baca Quran nggak bisa, karena memang mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi hafal Quran. Hebatan mana? Sampai sekarang masih banyak, Pak. Ya, masih banyak di Afrika, ya kan, di Timur Tengah, bahkan di Indonesia itu banyak. Nggak bisa baca tapi sudah hafal. Di Kudus itu, di pesantren tahfidz Quran Yambok itu, banyak anak-anak yang baca itu masih belajar Iqra dia, belum bisa baca Quran belum, tapi sudah hafal. Ada yang 7 bulan sudah hafal Quran, ada yang 14 bulan hafal Quran, tapi belum bisa baca karena dia baru Iqra 2, Iqra 3. Nah, makanya mempelajari ilmu syariat itu ya sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Banyakan mana yang ngaji sama yang enggak? Penduduk Tridaya ini. Hah? Pasti banyakan yang enggak kan? Enggak apa-apa. Jangan dituntut semuanya. Ya kan? Semuanya itu kadang-kadang saja, setahun sekali. Ya paling enggak sudah diatur oleh agama itu setahun 2 kali. Kapan? Idul Fitri sama udah pasti ngumpul sendiri, nggak usah diundang-undang. Tapi nggak tahu zaman sekarang ini harus ngundang-undang. Saya itu sedih Pak sekarang melihat perkembangan zaman dalam konteks agama ini. Semua orang, kadang-kadang ustadznya sendiri itu apa-apa itu pengen diumumin. Sholat itu sekarang pakai diumumin, Pak. Marilah sholat id.
besok khotibnya ini. Sholat itu udah biasa, nggak usah diumumkan sejak kapan? Iya kan? Ya Al-Isra juga kan gaya-gayaan itu. Kadang-kadang ustadznya itu nanyain, kok nggak ada spanduknya saya? La ilaha illallah. Orang-orang sekarang ini makanya aduh sedih kadang-kadang kita itu. Sekarang itu sodako baru sedikit aja di-share. Di mana-mana selfie. Coba bayangin. Kita itu kayak ke Mekah ya, haji atau umroh. Kita itu sowan kemana? Ke rumah? Kalau kita ke rumahnya Pak Ketua DKM saja. Terus kita foto-foto temboknya, foto ininya. Kira-kira mikir nggak ini Ketua DKM-nya? Ada apa ini kok rumah saya jangan-jangan nanti dilaporin. Sama Allah juga mikir kayak gitu ngelihat orang Indonesia ini. Ini kok rumah saya difoto-foto ini kenapa? Sekarang itu cuma coba ya apa ya tujuannya apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu jadi fenomena baru. Kalau tidak bisa menjaga hati, pasti nggak ada ikhlas sedikit pun dalam dirinya dalam ibadah itu. Karena itu masuk kategori ujub. Iya enggak? Ujub itu apa? Memamerkan ibadahnya. Iya kan? Setelah ujub, akhirnya masuk kategori riya. Jadi riya itu cabangnya ada dua. Ada ujub, ada sum'ah. Ujub itu nunjukin. Nih gua di apa? Nih saya kurban. Nih saya. Kurban itu orang yang kurban itu nggak diumumin aja ya tersinggung. Iya. Kok nama saya nggak diumumin? Astagfirullah. Udah kurbannya kurban saja, mau diumumin mau enggak? Karena yang diterima layana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana lut taqwa minkum. Yang diterima, yang dibalas, yang akan diterima dan dibalas oleh Allah itu adalah keikhlasan kita, ketakwaan kita. Apakah diumumin nggak boleh? Ya boleh. Ya kan? Diumumin itu boleh, tapi nggak wajib. Tetap lebih utama disembunyikan. Ya kan? Intu badus sodaqati fani imma hiya wa intu tuha wa intu fuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kita mengumumkan sodako kita, ya itu baik-baik saja. Baik-baik ini dalam pandangan para ulama ada punya tujuan. Tujuannya adalah supaya memotivasi orang lain untuk ikut bersedekah juga. Tapi wa in tukhfuha, tapi kalau kita merahasiakan waktu tuhal fuqara dan langsung memberikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik. Nah, kira-kira selfie ya kan, itu punya tujuan supaya ditiru orang enggak? Itu kuncinya di situ, kekuatan pertarungan di dalam hati seperti itu. Ya, ini fenomena-fenomena yang wallahu alam nanti seperti apa endingnya ya. Tapi yang jelas sudah kurang bagus lah. Sudah kurang perkembangan, ya terutama saya mengkritiki bukan jamaahnya, kalau jamaahnya ini kan nggak ngerti, apa kata ustadznya aja ini, ya kan? Makanya kadang-kadang besok itu yang masuk surga dulu itu jamaah ini kadang-kadang, imamnya ini belakangan, mana imam? Kenapa? Karena imam ini nggak ada fadilahnya sama sekali. Yang dapat fadilah itu belakang imam, soft pertama, aminnya bareng aminnya para malaikat.
Apa keutamaan jadi imam apa? Imam belakangan masuk surganya. Justru jamaahnya dulu, karena fadilahnya jamaahnya semua. Nah, makanya penting sekali lah kita mulai mempelajari ya yang kita pelajari sekarang ini tasawuf itu, supaya kita mengerti langkah-langkah. Jadi tujuan utama mempelajari tasawuf itu adalah mengerti penyakit hati dan mengerti obatnya, cara menyelesaikannya itu. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing. Kalau kata Imam Ghazali, dulu itu ya, zaman dulu ada orang berangkat haji tujuannya dua, ibadah sama dagang. Jadi dulu orang berangkat haji itu sambil bawa dagangan. Itu gimana, dapat pahala apa enggak? Kalau sebagian ulama mengatakan udah pasti enggak dapat pahala. Tapi kata Imam Ghazali tergantung niatnya. Karena innamal amalu binniyat. Ditimbang-timbang itu tinggian mana niat dagang sama niat haji. Kalau niat ibadahnya lebih tinggi, maka dia dapat pahala. Tapi kalau niat dagangnya lebih tinggi, makanya dia dapat untung daripada dagangnya itu. Makanya ta'allumul ilmi asy-syar'i itu juga penting tapi tidak wajib. Yang wajib itu adalah mengamalkan itu. Dan ini dilakukan oleh dari zaman sahabat Nabi dulu. Zaman sahabat Nabi itu sekali lagi banyak yang tidak ngerti ilmu agama, tapi banyak yang mengamalkan ilmu agama. Enggak banyak itu sahabat Nabi itu, apalagi kita. Dan dalam perjalanan pun para ulama-ulama setelahnya itu juga seperti itu. Nah, makanya perlu adanya menjaga al-muhafadzatu 'alas sunan. Ya. Menjaga literasi ilmu dan amal sekalian ini. Ilmu dan mengamalkannya sekalian harus dijaga. Nah, dari generasi ke generasi itu selalu dijaga terus. Ketika Rasulullah SAW, walaupun beliau seorang nabi dan sudah berkali-kali dites oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah tentang kenabian beliau, namun tetap beliau adalah manusia yang juga sebenarnya diracun itu ya bisa menyebabkan beliau mati. Sehingga beliau mengatakan, mazalat aklatu Khaybar tu'awiduni fahadha awanu in kita'u abhari. Selama ini racun, satu gigitan racun pada saat perang Khaybar itu selalu menggerogoti jantungku, ginjalku ya, abhari itu ginjal apa jantung gitu. Dan sekaranglah saatnya gagal ginjal kan gitu ibaratnya. Sehingga Rasulullah pun mengatakan bahwa meninggalnya beliau ini disebabkan dengan racun. Makanya saya pernah ceritakan sakit apa Nabi itu ya. Saya nggak tahu di mana beliau ketika sakit menjelang wafatnya beliau itu, beliau nggak bisa ke masjid. Padahal masjidnya itu nempel dengan rumah. Sampai nggak kuat ke masjid. Sehingga suatu saat ketika ada ribut-ribut di masjid, ya kan,
Jadi yang ribut-ribut masjid itu bukan pengurus masjid atau jamaah masjid Al-Isra saja. Zaman Nabi itu sudah ribut-ribut. Ribut-ributnya apa? Ribut-ributnya rebutan jadi imam. Jadi bukan rebutan jadi imam kayak di Al-Isra, bukan. Tapi Nabi itu kan murru Abu Bakrin. Nabi itu perintahkan suruh Abu Bakar yang jadi imam. Tapi Abu Bakar nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena beliau nggak mau menempatin posisinya Nabi selama Nabi masih hidup. Nah. Ibunda Aisyah juga bilang jangan ayahlah, jangan bapakku itu kalau ngimamin baca Quran sering nangis. Akhirnya disuruhlah Umar, udah kamu aja Mar, gitu kan. Umar, ada orang-orang ribut nyuruh Umar, ini Nabi denger. Ini orang ngeyel amat ya, gitu kan. Udah disuruh Abu Bakar masih aja nyuruh Umar. Karena ini akan menjadi indikasi besar bagi seorang pemimpin, ya, apalagi seorang nabi, ketika beliau menyuruh seseorang, ini ada apa istilahnya itu? Ada petunjuk, ada sinyal bahwa nanti yang menggantikan saya itu Abu Bakar. Maka beliau ketika digantikan Umar, udah dibilangin disuruh Abu Bakar masih Umar saja kan gitu. Sampai Nabi ini maksain jalan, sehingga dibopong sama siapa? Ali bin Abi Thalib sama Fadl bin Abbas. Tapi di tengah jalan ini pingsan beliau, nggak kuat, nggak tahu sakit apa itu coba. Apa yang gagal ginjal itu kayak gitu ya? Kalau udah ginjalnya udah selesai itu. Tapi ketika disiram air, bangun lagi. Terus pengen ke masjid lagi. Kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf yang berani menggantikan ngimamin ketika Nabi pergi tanpa disuruh Nabi itu Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf ini 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang Nabi sangat hormat sama beliau. Nah, Abdurrahman bin Auf, jadi nggak ada yang berani. Akhirnya Nabi maksain keluar, Nabi nggak kuat berdiri, akhirnya sholat sambil duduk, kemudian Abu Bakar di sampingnya sini, ya. Abu Bakar tetap nggak berani sejajar dengan Nabi. Di sini, terus jamaah ini ngikutin petunjuknya Abu Bakar. Abu Bakar ngikutin Nabi. Nabi nggak bisa berdiri. Makanya kemudian ada jadi ada sanatnya itu ya, yang di Madinah Mekah itu yang ada yang ngikutin. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd gitu. Di sini nggak ada kan? Nggak ada, jamaahnya cuma segini. Jadi itu ada sanatnya semua kayak gitu itu. Nah, jadi Nabi itu sunnah seperti itu harus kita jaga juga. Makanya kalau sudah jadi imam, makmum wajib ngikut imam atau enggak? Kalau enggak ngikut, batal enggak sholatnya? Batal. Itu imam, ya kan? Itu adalah merupakan petunjuk bahwa kita itu harus taat sama pemimpin. Sehingga Rasulullah mengingatkan,
innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai pemimpin untuk diikuti. Ya. Lah imam ini ngikutin siapa? Yang ngikutin ketua DKM lah. Ya kan, pengurus masjid yang sudah menunjuk menjadi bikin jadwal untuk jadi imam. Jadi makanya kayak Imam Masjidil Haram, kalau sudah jadi imam dia diikutin oleh jamaah. Imamnya jadwalnya ngikutin siapa? Ngikutin pengurus masjid. Pengurus Masjidil Haram. Pengurus Masjidil Haram ada ketuanya juga, ada DKM-nya juga. Apa juga rebutan juga? Ya rebutan juga di sana. Rebutan jadi ketua DKM, rebutan jadi imam. Tapi rebutannya nggak kayak di Masjid Al-Isra. Ya biasa kayak gitu. Kalau di sana ada yang direbutin, karena pengurus Masjidil Haram itu mengelola dana miliaran. Nah yang direbutin Masjid Al-Isra itu apa? Ya kan? Di sana itu imam masjid rebutan sampai seleksi. Karena ada yang direbutin. Rumah dikasih. Ya kan? Rumah dinasnya Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu jauh lebih bagus daripada rumah dinasnya Presiden Jokowi. Gajinya 3 kali lipat dari gaji Presiden Indonesia. Mobilnya, mobil apa? Dinasnya jauh dengan mobil dinas presiden. Pengawalnya, pensiunannya, ada yang direbutin. Nah Masjid Al-Isra, rebutan jadi imam itu opos yang direbutin. Ya kan? Jadi udahlah ngikutin pimpinan aja, itu pasti selamat. Ya, ketua DKM juga jangan membiarkan jadwal penting. Ya kan? Kalau ada banyak imam, sebenarnya bagus 1 imam aja cukup. Tapi kalau niru Masjidil Haram berarti 5 imam. Seandainya ya, nggak usah niru-niru juga nggak apa-apa kok. Yang penting kebijakan masyarakat sini seperti apa. Dan apa namanya? Representasi dari jamaah itu ya ketua DKM, ya pengurus masjid. Karena inilah yang dipilih oleh jamaah selama jabatan itu, kan gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwasanya apa yang terjadi di masjid-masjid, terutama Masjid Al-Isra, dulu juga terjadi di masjid Nabi. Jadi ono sanate. Ribut-ribut di masjid itu ada, kalau kata Gus Ba itu ada sanatnya. Zaman dulu juga gitu, gontok-gontokan masjid biasa. Saya Abu Bakar sama Umar gontok-gontokan di masjid biasa. Mereka itu tidak berani gontok-gontokan kenceng setelah Nabi wafat dan dimakamkan di samping masjid, di samping imam itu, ya kan? Ya enggak? Jadi ini makam Nabi, kan ini tempat imam ya, ya kan? Atau tempat khutbah Nabi itu. Nah ini kan Raudhah namanya. Jadi dulu mereka sering itu gontok-gontokan di sini. Kalau gontok-gontokan sampai nyincing-nyincing sarung, nyincing-nyincing kalau orang sana jubah lah ya. Sampai Umar tuh bilang, kamu ini Bu Bakar gak pernah ngalah sama saya, gitu. Saya itu selalu kalah sama kamu. Karena Umar itu selalu ingin nyaingi Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq anaknya menikah dengan Rasulullah, namanya siapa? Aisyah. Umar juga pingin. Jadi menantunya jadi mertuanya Nabi. Akhirnya dinikahkanlah anaknya. Nah, siapa namanya? Hafsah.
Nah, Abu Bakar masih menang. Anak gua gadis nikah sama Nabi, anak lu janda. Masih kalah aja. Padahal sudah sama-sama mertu. Jadi ya namanya juga manusia ya seperti itu. Cuma semuanya nggak boleh liberal, nggak boleh sebebas-bebasnya. Ada batasan-batasan. Sehingga ketika Nabi sudah mulai wafat, dimakamkan di situ, mereka ini baru nggak berani suara kenceng di masjid. Padahal dulu zaman Nabi pun sudah ditegur sama Allah. Mana itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya. Wala tajaru lahu kajari ba'dikum bi ba'd. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Sampai ditegur oleh Allah. Kalau pengurus Masjid Al-Isra kan nggak sampai ditegur oleh Allah. Gontok-gontokan di masjid itu. Tapi ya ini adalah apa itu namanya? Perjalanan sejarah. Dan di dalam Islam itu selalu ada solusi. Sehingga pentingnya kita muhafadzatu ala sunan, menjaga diri, menjaga untuk selalu melanjutkan sunnah-sunnah ini. Sunnah itu ya apa itu? Ya lelakon, perilaku Nabi. Sesuatu yang pernah diucapkan, dilakukan dan dilihat oleh Nabi. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu sesuatu yang diucapkan, dikerjakan, dan dilihat oleh Nabi. Nabi diam, berarti itu namanya ikror, membenarkan. Nah itu penting, menjaga itu supaya ada silsilah sanad itu apa? Silsilah sejarah itu selalu ada. Apakah di Masjid Al-Isra atau di mana perumahan Tridaya 4 ini sudah ada yang hafal Quran? Nah, ini perlu jadi pemikiran pengurus masjid sebagai representasi dari umat Islam di Tridaya ini. Kalau belum ada, maka bagaimana memikirkan supaya ada, ya kan? Sehingga disampaikan pengurus masjid punya apa? Program beasiswa menyekolahkan atau memondokkan anak sampai hafal Quran dengan dibiayai oleh. Mending kontok-kontokannya itu mikirin kayak gitu loh. Saya Pak, anak saya ini nah, 1 aja. 1, 2 atau 3 udah cukup. Mending seperti itu. Sehingga ya, apalagi imamnya kan sudah mulai baca surat-surat yang jauh-jauh itu. Kalau salah kan nggak ada yang ngerti nih yang belakang. Sehingga ketika ada yang hafid Quran, ini nanti pulang sholat di belakang bisa menyimak dan membenarkan kalau ada keliruan. Karena jangankan imam Masjid Al-Isra, imamnya Masjid Nabi saja masih sering keliru. Ya. Nabi itu pernah baca Quran keliru itu. Sehingga yang hafalan para sahabat-sahabat yang di belakang seperti Ubay bin Ka'ab itu sering mengingatkan. Makanya Rasulullah itu dipesan oleh Allah supaya
menyimakkan bacaan Quran itu kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan Ubay bin Ka'ab ini adalah imam Masjid Nabawi sholat tarawih yang pertama. Nah, Masjid Nabawi sholat tarawih yang pertama itu di Masjid Nabawi yang diadakan pada masa Umar bin Khattab itu imam pertamanya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Kenapa pertimbangannya Umar adalah karena Ubay bin Ka'ab ini adalah yang disebut namanya oleh Allah supaya Nabi menyimakkan bacaannya kepada beliau. Nah itu penting program-program seperti itu. Udah khusus hafal Quran, hafal saja, nggak usah paham nggak apa-apa. Nah seandainya gitu ya, nah, ada program lagi dari pengurus masjid yang memahami. Ini program Nabi juga dulu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau diutus jadi Nabi di Mekah, kemudian mendapatkan perlawanan dari penduduk Mekah, maka ada beberapa sanak keluarga Nabi yang di Madinah, ya kan? Ini menceritakan, sehingga ketika musim haji, saya bilang ya, saya ingatkan kembali, musim haji itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim, ya kan? Jadi zaman Nabi Ibrahim dapat perintah Allah wa'adzin finnasi bil haji, ini sudah ada namanya musim haji. Orang-orang Arab kemudian menyebutnya musim haji itu di bulan Dzul Hijjah. Ya. Jadi setelah itu udah setiap tahun selalu ada orang berkunjung di bulan Dzul Hijjah itu ke Baitullah itu, ke Ka'bah. Masih ingat gak apa artinya haji? Berkunjung. Ya, haji itu artinya berkunjung. Kalau umroh meramaikan, ya, meramaikan. Muktamar itu ya, dari kata muktamar itu meramaikan. Ya. Jadi berkunjung ini setiap tahun selalu ada di bulan Dzul Hijjah. Nah, ketika Nabi diutus jadi Nabi, ini sudah dengar banyak orang, tapi Nabi ini nggak boleh keluar sama orang Mekah. Kan saya selalu mengatakan Mekah pada masa itu penduduknya sama kayak orang Badui yang di Banten itu. Ya kan, nggak gampang masuk juga nggak gampang keluar, tapi dilindungi benar, nggak boleh ada yang macam-macam. Nah, tapi penduduk Madinah ini setiap tahun pasti ke Mekah untuk melaksanakan haji. Akhirnya ada 70 orang, ya kan. Kemudian dibuatlah namanya Bai'atul Aqobah ya, Bai'atul Aqobah, perjanjian, kesetiaan. Benar nggak setia sama Nabi? Nah, ketika mereka pulang, ini Nabi mengutus satu orang khusus untuk hafalan Quran. Siapa namanya? Namanya Mus'ab bin Umair. Guru Quran pertama bagi orang Madinah itu namanya Mus'ab bin Umair. Wah, setahun ngajar di Madinah. Tahun berikutnya ada Bai'atul Aqobah yang kedua. Ini benar-benar janji, dan yang membuat perjanjian itu adalah Abbas. Abbas ini paman Nabi, adiknya Abdullah. Ya kan? Abbas ini walaupun dia saat itu belum beriman kepada Nabi, tapi dia sayang banget dengan Nabi. Sehingga Abbas ini membuat perjanjian lagi, benar nggak kalian mau setia sama Muhammad? Kalau Muhammad kita kita hijrahkan lah ya ke Madinah. Karena apa? Karena Abbas tahu karakteristik orang Mekah. Kalau sudah keluar dari Mekah, jangan berharap balik lagi. Kan gitu. Kalau balik pasti dibunuh. Akhirnya perjanjian itu.
Nah, jadi mengirim-ngirim utusan untuk belajar ataupun mengajarkan itu sudah merupakan tradisi Nabi Muhammad SAW dulu. Diteruskan oleh para sahabat-sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu diutus Nabi ngajar agama di Yaman. Ya kan? Menjadi guru di Yaman sampai umur 120 tahun. Anas bin Malik. Nabi wafat itu Anas bin Malik nggak tahu. Bukan nggak tahu, tapi nggak bisa pulang. Dan orang dulu kalau udah diutus jadi guru di sana ya nggak akan pulang sebelum disuruh pulang sama yang ngutus itu. Sampai Anas bin Malik itu pengen, ketika Nabi sakit itu pengen pulang tapi nggak dapat izin dari Nabi. Makanya ada cerita Anas bin Malik itu saking lamanya di Yaman, nggak pulang-pulang. Nabi meninggal pun beliau nggak bisa pulang. Ya kan. Ketika pulang sholat di masjid, ini bukan Masjid Nabawi ya, masjid di Madinah itu kan banyak. Kira masjid di Madinah cuma Masjid Nabawi aja. Masjid di Madinah itu banyak, ya kan? Cuma masjid yang paling besar namanya Masjid Nabawi. Ada imamin di masjid, ada orang imamin enak, masih muda enak. Pulang dia tanya ke istrinya, itu tadi ada orang bacaan Qurannya bagus. Siapa itu? Istrinya ketawa, kamu ini sampai lupa kalau punya anak, nggak taunya itu anaknya. Saking lamanya itu diutus Nabi. Nah gitu Pak. Orang-orang dulu itu kalau udah merantau itu sampai lupa pulang, lupa istri mana. Walaupun tetap dikirimin. Ya, jadi itu harus tradisi itu harus tetap dilanjutkan. Supaya menjaga namanya al-muhafadzatu ala sunan, menjaga tradisi. Nah, kemudian wasiat yang ketujuh setelah mempelajari ilmu syar'i dan ilmu dan menjaga tradisi Nabi, sunnah itu adalah kita itu perlu namanya tawakal. Faida azamta watawakal Allah. Kalau sudah kita itu meyakini sesuatu dikerjakan, maka setelahnya adalah tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan pagi ini, intinya pada pelajaran pagi ini adalah bagaimana kita selalu menjaga tradisi itu. Ya, tradisi Nabi. Tradisi Nabi itu ya ada yang baik, ada yang enggak baik. Karena Nabi itu bergaul dengan orang yang baik dan juga orang yang baik. Dan Nabi juga manusia. Juga pernah salah. Kita juga manusia. Kalau manusia itu ya jangan merasa nggak pernah salah. Jangan merasa suci nggak pernah salah. Jangan. Kalau ada manusia kayak gitu ya berarti dia orang yang sombong, ya kan? Nah, sombong. Karena yang seperti itu adalah malaikat. Kalau maksum, Nabi itu maksum itu artinya apa? Maksum itu kan dijaga oleh Allah. Artinya Nabi itu karena manusia juga salah, tapi ketika salah itu langsung ditegur oleh Allah. Nah kita ini perlu ada yang negur. Kalau kita negur diri kita sendiri itu berat. Tapi harus ada orang lain yang selalu mengingatkan kita. Nah, itu penting. Yang kedua adalah belajar. Belajar ilmu agama itu yang detail ya, itu bukan kewajiban semua orang. Tapi ta'ifatun min nafarin min firqatin lagi, ya kan?
Jadi sebagian kecil dari orang. Sehingga masjid harus punya pemikiran ke depan untuk lebih berpikir dengan hal-hal yang bersifat masa depan, tidak hanya yang bersifat sekarang saja. Sehingga masjid punya pencanangan program yang bagus. Yang terakhir adalah kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu. Setelah kita berusaha, saya ceritakan tadi bahwa Nabi itu prosesnya juga ada usaha. Usaha-usaha yang bersifat basyari, bersifat manusia. Nabi juga dipukul, Nabi juga disiksa, Nabi juga diludahin, Nabi juga perlu dijaga orang juga. Ya kan, walaupun Nabi maksum dijaga Allah, tapi Nabi juga secara manusia itu juga perlu ada kesetiaan orang lain, sampai ada bayatul aqobah tadi, ya kan? Perlu dikawal dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Demikian, ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Baru cukup. Saya tuh nggak pernah dites ya sama orang sini tuh ya. Saya tuh pengen dites gitu loh. Kira-kira iso enggak gitu kan. Ini gak iso, kongon mulai udah pulang sana aja. Belajar lagi kan gitu. Udah belajar lagi sana. Cukup. Ya wis. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menambah khazanah keilmuan kita dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bisa melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam rangka menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi sumber kasih sayang bagi seluruh alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.